Yohanes 4 ayat 22. Yang sudah ketemu katakan amin. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Saudara, ayat ini sepintas lalu kita bisa pahami dari konteks perempuan yang berjumpa dengan Yesus adalah perempuan Samaria. Samaria adalah provinsi tersendiri yang terpisah dari provinsi Yudea. Samaria merupakan satu daerah yang dekat dengan Yudea, dan orang-orang Samaria memiliki rumpun tersendiri yang menurut orang Yahudi mereka berbeda dengan orang Samaria. Orang-orang Samaria adalah orang-orang yang berasal dari kawin campur antara bangsa Yahudi yang dibuang oleh Sargon ke daerah Asyur. Kemudian waktu Israel dibuang ke Israel Utara, Yerusalem ditaklukkan, kemudian mereka dibuang ke daerah Asyur. Di situ ada penduduk-penduduk yang menikah dengan orang asli, dan ketika Ezra Nehemia kembali ke Yerusalem, ada orang-orang yang sudah menikah itu, kawin campur itu tidak mau kembali. Dan ada dua pemisahan. Golongan Ezra Nehemia yang kembali ke Yerusalem itu menganggap dirinya mereka keturunan Israel murni. Kalau saudara baca, Nehemia memperingati bangsa Israel karena kawin campur, betul? Untuk mendapatkan satu kitab Yesaya itu, bangsa ada tempat namanya Qumran. Qumran itu merupakan satu tempat yang ada di Laut Mati, kering sekali. Di situ ada satu bangsa golongan Eseni yang lari dari Yerusalem, mereka sembunyi di situ, mereka menyalin kitab-kitab itu, mereka sembunyikan di gua-gua batu, dan kemudian datanglah bangsa Romawi menumpas mereka, atau ada yang lari, mereka berpikir suatu saat mereka akan kembali ke gua tersebut, dan mereka nggak kembali. Dan tulisan kitab Yesaya itu, Yesaya, Ezra, Nehemia itu ditemukan hampir 1500 tahun kemudian, dan hari ini yang saudara baca. Jadi alangkah ruginya kalau kita hanya menaruh Alkitab sekedar sebuah simbol sebagai orang Kristen. Oke, kembali ke kitab Ezra Nehemia. Waktu Ezra Nehemia kembali ke Yerusalem, ada golongan orang Yahudi yang dibersihkan dari kawin campur. Mereka betul-betul merasa dirinya orang Yahudi murni. Tapi orang-orang yang tinggal di kota Asyur, kemudian mereka berkembang biak kemana? Mereka ke daerah Samaria. Mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, dan terbentuklah bangsa Samaria. Mereka juga mengaku orang Yahudi, mereka mengaku menyembah Allah, mereka mengaku menyembah Yahweh, namun buat orang Yahudi mereka ini sudah bukan lagi orang Yahudi. Dan 3 kali konflik terjadi. Yang paling terakhir adalah ketika konflik terjadi, orang-orang Samaria datang ke bait Allah, melemparkan kotoran dan tulang-tulang ke bait Allah, dan mengakibatkan orang Yahudi ngamuk, dan terjadi pertempuran, dan akhirnya keputusan Raja Roma memenangkan orang Yahudi, dan orang Samaria tersingkir. Saudara, ini sebuah kondisi yang ironis. Kenapa? Karena Yesus ketika pulang dari Yerusalem itu mau ke Nazaret. Yesus itu orang Nazaret. Ketika mau pulang dari Yerusalem ke Nazaret, dia seharusnya melewati daerah Dekapolis sebelah sini. Ini Sungai Yordan, tengah-tengah ini Sungai Yordan. Untuk kasih gampangnya beginilah. Ini tengah-tengah Sungai Yordan. Ini daerah Samaria yang namanya Desa Sikar. Tahu Sikar? Sikar itu ada di antara Gunung Gerizim. Ini daerah Dekapolis. Orang Yahudi nggak pernah mau lewat sini, karena buat mereka daerah Samaria itu haram. Mereka lewat sini. Nah, sini ada Danau Galilea, di sini ada kota Nazaret, ada kota macam-macam Tiberias. Oke, udah ngerti? Nangkep? Yesus itu memilih daerah yang tidak lazim, dia memilih daerah orang Samaria. Dan Alkitab mencatat bahwa jarak antara dari Yerusalem ke daerah Sikar ini sekitar 34 km. Dan tepat jam 12 siang, Yesus berhenti di sebuah sumur Yakub, dan dia bertemu dengan seorang perempuan. Dia harus berjalan, kemudian dia haus, dia berhenti di sebuah sumur. Sumur itu merupakan satu tempat yang sangat populer karena daerah padang gurun. Dia berhenti di situ, dia duduk, dia bertemu dengan seorang perempuan yang memang nggak punya suami. Ada 5 gandengannya. Aku nggak punya suami, betul kata Tuhan, memang kau nggak punya suami karena yang mau manggil engkau panggil suami itu ada 5. Jadi daripada berantem kata Tuhan, ya sudah, kau emang nggak punya suami, tapi engkau punya 5 pria idaman lain.
subtil. Ada sebuah kondisi di mana Tuhan bertemu perempuan Samaria. Terjadi percakapan, dan orang Samaria bilang gini, kamu kok minta air sama aku? Ini kan sangat tidak lazim gitu. Sangat nggak masuk akal. Ayat 9. Saudara lihat. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Perhatikan baik-baik. Perempuan Samaria ini kaget. Ada orang Yahudi yang mau datang untuk minta minum pada dia. Saya tidak bicara soal tafsiran penyembah dalam kebenaran, tapi saya ingin kita mengerti latar belakang di sini. Saudara, tadi saya sebutkan ada persamaan, ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Jadi mereka punya 6, yang 2 saya nggak sebut. Nah, yang pertama mereka sama dengan orang Yahudi, sama-sama percaya Yahweh, sama-sama percaya kepada Musa, sama-sama percaya kepada hukum. Bedanya adalah orang Samaria menetapkan Gunung Gerizim sebagai tempat penyembahan kepada Allah, orang Yahudi menempatkan Yerusalem, Gunung Moria, Bukit Moria, tempat Abraham mempersembahkan Ishak sebagai titik di mana bait Allah didirikan. Beda sekali. Makanya itu ketika perempuan ini bilang gini, masakan kamu minta air sama aku? Buat orang Yahudi, orang Samaria itu nggak layak ditemenin. Nah, pertanyaan saya buat kita hari ini adalah, kenapa Tuhan bisa berkata kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Bukankah dari sisi pengenalan akan kitab Taurat, Allah dua-duanya sama? Begini loh saudara, saya ingin kita mengerti konsep tentang mengenal Allah. Kata-kata yang dipakai dalam mengenal Allah, mengenal di sini bukan kata-kata ginosko, tapi eido. Sama. Nah, kita mesti mengerti tentang apa sih konsep mengenal Allah. Tangkap baik-baik, kalau saudara mengerti ini akan gampang mencerna firman ini. Dalam pandangan bangsa Yahudi, mengenal Allah tidak hanya dipahami dan disadari serta diyakini bahwa Allah itu ada. Amin. Tapi mengenal Allah yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang membuat tuntutan-tuntutan dan hukum-hukumnya, yang memberikan sebuah pilihan pada manusia untuk taat, namun untuk orang-orang yang terikat perjanjian, yaitu umatnya, tuntutan untuk mentaati perjanjian tersebut. Artinya apa? Allah itu dipahami oleh orang Yahudi adalah Allah yang ada. Amin. Saudara percaya ada Allah? Colek kiri kanan. Ada Allah nggak? Percaya kan? Berarti masuk dalam konsep Yahudi. Yang kedua, Allah itu Maha Kuasa yang membuat hukum. Amin. Nah, ada 2 jenis golongan yang harus taat sama hukum. Yang pertama, golongan biasa. Oke lah, you nggak taat hukum Taurat, nggak masalah. Yang kedua adalah golongan umat pilihan. Umat pilihan adalah umat yang terikat perjanjian di Gunung Sinai, perjanjian di mana mereka mengakui Yahweh menjadi Allah mereka dan Allah menjadi Bapa mereka dan Allah mengakui umat ini sebagai umat pilihan. Ada sebuah perjanjian. Artinya apa? Umat yang terikat perjanjian dengan Allah harus mentaati hukum yang berlaku. Paham sampai di sini? Paham? Nah, buat orang Yahudi, buat konsep Yahudi tentang mengenal Allah itu adalah bagaimana seorang mengenal Allah diukur dari seberapa taat mereka melaksanakan hukum Taurat. Jadi orang Yahudi mengenal seseorang kalau dia dikatakan kamu mengenal Allah bukan diukur dari buah-buah rohnya saja, kehidupannya saja, tapi dari perilaku dia mentaati semua peraturan hukum Taurat. Dan kami pergi ke sana, ternyata orang Yahudi itu sangat taat, saudara. Lebih taat dari saudara kita yang tiap pagi bangun. Sangat taat. Bahkan kata tour guide, sampai wanita rela digundulin kalau menikah dengan orang Yahudi. Saking taatnya orang Yahudi, mereka punya 613 hukum. Dan hukum itu nggak boleh dilanggar satu titik pun. Kenapa? Karena buat orang Yahudi pelanggaran hukum Taurat adalah dosa. Di hotel-hotel Israel ada namanya lift untuk hari Sabat. Saudara tahu kalau hari Sabat itu mereka nggak boleh kerja. Mencet tombol angka saja itu nggak boleh. Dan buat mereka itu dosa. Di lift itu ada di hotel ada beberapa lift untuk
orang biasa ada 2, 1 lift Sabat. Kenapa? Lift itu akan berhenti di tiap-tiap lantai, supaya orang Yahudi yang naik hanya diri, kemudian dia diam, dia mau ke lantai 3, lift itu akan berhenti di lantai 3. Artinya apa? Mencet lift aja dosa. Kenapa? Standar orang Yahudi mengenal Allah diukur dari seberapa taat dia akan hukum Taurat. Ngerti? Maka itu waktu Yesus datang ke dunia di tengah-tengah bangsa Yahudi, dia mengecam ketaatan yang hanya didasari oleh sebuah legalisme. Yang penting aku taat, tapi kehilangan makna esensi dasar dari hukum Taurat tersebut. Allah bikin hukum Taurat bukan membatasi manusia, tapi hukum Taurat yang harus membawa manusia kepada pengenalan akan Allah secara benar. Amin. Orang Yahudi lakukan hukum Taurat karena sekedar sebuah ikatan yang penting saya lakukan. Yesus mengecam itu. Hosea 6 ayat 6 berkata, Tuhan lebih suka pengenalan akan dia daripada korban bakaran. Artinya apa? Tuhan di balik semua apa yang dikerjakan oleh manusia dalam mentaati hukum Taurat, lebih suka ada pengenalan pribadi dengan dia. Paham sampai di sini? Jadi orang Yahudi punya konsep ketaatan itu diukur dari seberapa kuatnya, seberapa mampunya dia melaksanakan setiap bagian hukum Taurat. Dan setiap rabi itu punya penafsiran sendiri. Namanya Talmud. Itu di hukum Taurat ada 10, kitab Taurat 1, 2, 3, 4, 5 di kitab Musa, itu tafsirannya bejibun. Tergantung rabi. Kenapa Tuhan bilang gini? Kamu mengenal, kami menyembah Allah yang kami kenal, kamu nggak kenapa? Nah, kebalikan dengan orang Yahudi, orang Samaria itu terpengaruh budaya Helenisme. Apa itu Helenisme? Waktu itu Israel dan Timur Tengah dikuasai oleh kekaisaran Roma. Dan Roma itu mengambil kekuasaan dari Yunani. Alexander Agung. Yunani, bangsa ini punya satu mimpi bahwa setiap menaklukkan kota, dia ingin kota-kota yang ditaklukkan itu mengikuti budayanya mereka. Akibatnya apa? Kota-kota di daerah jajahan Yunani itu punya kebudayaan yang sama dengan bangsa Yunani. Dan ketika Roma masuk, budaya itu nggak dihilangkan. Nggak dihilangkan, dipakai. Dan cara berpikir orang Yunani pada waktu itu adalah begini. Mereka percaya ada Allah. Amin. Buktinya apa? Mereka punya kuil yang banyak. Efesus itu ada di daerah Turki, ya, daerah Asia Kecil, dan di situ berdiri kuil Dewi Diana. Orang-orang pada zaman itu bukan nggak percaya Tuhan, mereka percaya ada pribadi yang maha. Namun perbedaannya apa? Mereka tidak merasa perlu untuk mentaati hukum-hukum Tuhan. Saya mau katakan hari ini, apa beda kita dengan mereka? Mereka menetapkan Allah atau pribadi yang maha kuasa itu hanya sebuah simbol. Gunung Gerizim buat orang Samaria adalah sebuah simbol. Pertama, simbol mereka punya Allah. Yang kedua, simbol mereka beribadah kepada Allah. Namun Yesus menegur mereka, kamu menyembah apa yang tidak kamu? So, dari penjelasan saya tadi, saya ingin kita mengerti bahwa kadang-kadang, yang pertama, Tuhan hanya jadi sebuah simbol dalam kehidupan kita. Saudara protes? Boleh, saya mau jelaskan. Berapa banyak di sini yang mengaku Kristen, namun tidak mengenal Allah secara pribadi? Colek kiri kananmu, siapa ya? Kita bangga dengan sebuah simbol identitas bahwa kita orang Kristen. Kita berkata, aku mengenal Yesus. Yes, it is good. Tapi percayakah saudara bahwa Yesus yang kita kenal itu engkau kenal secara pribadi, bukan hanya sebuah simbol. Engkau minggu ibadah, engkau nyanyi, angkat tangan, engkau puji Tuhan, dan engkau pulang tanpa sebuah kehidupan yang memancarkan dari satu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Maka itu banyak orang Kristen yang gak pernah berubah. Kenapa? Karena mereka ibadahnya hanya simbol bahwa saya orang Kristen. Hasil dari persekutuan dengan Tuhan itu harusnya sebuah produk yang menjadi berkat di kehidupan kita. Bukan hanya sekedar, oh aku ibadah. Kenapa kamu ibadah? Aku Kristen. Simbol. Ada lagi bikin tato gede-gede kan? Jesus love me. Jesus love me.
Di sini, salib. Love Jesus. Kita hanya menaruh Allah dalam sebuah titik di mana Tuhan, yang penting aku menganggap engkau ada. Amin. Yang penting identitasku karena aku dekat dengan engkau, dekat, aku ibadah, orang tahu aku Kristen. Yang penting aku di rumah ada gambar salib segede tiang beton. Kalau perlu tiap minggu kita cipratin darah, kesannya seperti darah Yesus. Tuhan, aku setiap hari ganti Alkitab, walaupun gak pernah aku baca, supaya orang buku itu tahu bahwa aku ganti Alkitab, seakan aku rajin baca Alkitab. Padahal suruh buka kamus aja aku bingung di mana. Saudara, sebetulnya kalau saya khotbah seperti ini, semua harus malu. Kenapa? Kita jadikan Alkitab sebagai simbol. Ada tamu Kristen ya? Iya. Namanya siapa? Maka tanya, Andreas. Oh, Andreas Kristen ya? Kristen. Saya ke gereja rajin loh. Wih, perpuluhan. Wih, nggak pernah lupa. Pendeta lupa. Saya ingetin. Apalagi, saya membangun gereja. Saya tolong pendeta. Pendeta begitu gini. Saya ini pelayan Tuhan baik-baik. Iya. Saking sibuknya. Tuhan bilang gini, kapan kau punya waktu datang ke hadiratku? Tuhan itu sebetulnya simpel sekali, saudara. Tuhan menegur bangsa Samaria karena mereka hanya menjadikan gunung Gerizim sebagai simbol. Kami menyembah Allah di sana, kami begini. Tuhan bilang gini, kamu tidak mengenal Allah yang kamu sembah. Kamu hanya mengakui dia ada, tapi dalam sebuah hubunganmu dengan Allah kosong. Dan banyak orang Kristen seperti ini. Saudara, yang pertama, Allah, Yesus bukan simbol dalam hidup kita. Amin. Kalau engkau jadikan dia simbol, saya jamin 30 tahun ke gereja, engkau gak pernah berubah karakter hidupmu. Amin. Saudara, saya mau katakan, kalau kekristenanmu hanya sekedar simbol, Allah gak pernah sayangkan bait Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus hanya untuk orang-orang Yahudi tidak memberhalakan bangunan, tapi Allah hadir di mana-mana, di mana orang merendahkan diri menjadi penyembah yang benar, Allah akan hadir. Saudara, saya mau katakan, Allah gak pernah sayangkan baitnya. Allah gak pernah sayangkan orang Israel ketika perang lawan Filistin. Anak-anak Imam Eli bawa tabut perjanjian. Mereka bukannya menang, mereka kalah. Bukan tabutnya yang berkuasa, tapi kehadiran Allah yang berkuasa. Kita kadang-kadang jadi orang Kristen, kita hanya berpikir bahwa dengan simbol ini kita punya identitas. Identitas di hadapan manusia bagus, tapi lebih bagus identitas di hadapan Bapa. Tuhan belum terus terang sama kita, apakah dia mengenal kita atau tidak. Kita masih pede, kita masih yakin bahwa kita dikenal oleh Allah. Saudara, Tuhan hanya jujur ketika engkau punya hubungan pribadi dengan dia. Mendekat, datang pada dia, dan biarkan Allah mengkoreksi diri kita. Yesus di dalam segala pelayanannya selalu mengambil waktu untuk mencari Bapa. Saudara, apa sih artinya kalau kita hanya menjadi Kristen simbol? Kita nggak punya dampak buat dunia, dan setan pun akan pelihara kita, karena simbol itu tidak berdampak. Allah lebih suka sebuah hubungan pribadi dengan dia. Pagi-pagi tuh bangun tuh dingin, saudara. Yesus itu selalu mencari waktu untuk berhubungan dengan Bapa. Walaupun dia Allah, dia ingin menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa menyelesaikan tugas gampang, tapi punya hubungan yang mendasari tugas tersebut lebih penting daripada sekedar hanya sebuah kesibukan kita belaka. Pelayanan bagus, memuji Tuhan bagus, ambil kesempatan melayani bagus, tapi tanpa sebuah hubungan dengan Tuhan, semua sia-sia. Minggu-minggu ini saya belajar satu hal. Tadi pagi saya bilang gini, saya belajar seperti anak kecil yang kalau ada masalah saya selalu ngadu pada Bapak. Dan itu coba saya pelihara setiap malam jam 11 sampai jam 1, jam 2, kadang jam setengah 3. Istriku kadang-kadang ngomel pagi-pagi. Papi bangun siang terus sih. Aku diam aja. Setiap ada masalah, satu hari ini saya coba ingat aku punya masalah apa, aku ngomong. Kebiasaan itu saya bawa semenjak di Israel. Kungkung yang ngajarinku jam 1:30 subuh bangun. Karena saya malu dia berdoa. Pendeta. Akhirnya saya paksakan diri berdoa. Dan di situ saya mulai belajar satu hal. Ketika kita mencari Tuhan, sekejap itu juga Allah sudah menunggu untuk menyambut kita. Dan belajar untuk
mengandalkan Tuhan, membuat satu kebiasaan itu gini. Kalau saya nggak lapor sama Tuhan, rasanya masih ada yang mengganjal. Yang kedua, kalau saya nggak mencari perteduhan di hadirat Tuhan, dimanapun saya mencoba curhat, ngomong, ngoceh, rasanya unek-unek masih ada dan beban itu tambah berat. Kalau saya nggak menyerahkan masalah pada Tuhan, saya nggak mendapat kelegaan. Yang terakhir, saat saya mulai mengadu pada Tuhan, ngomong sama Tuhan, mujizat mulai terjadi. Itu kekristenan. Saya pendeta, saudara. Saya bisa punya alasan untuk nembak saudara bagaimana soal ketaatan sama Tuhan. Tapi intinya adalah, saya mau share pada Bapak Ibu Saudara. Di balik semua kehebatanmu, simbol-simbolmu, Alkitabmu gede, kamu sudah melayani, kamu sudah puluhan tahun, hafal dari Kejadian, sampai kitab Wahyu titik komanya. Kok hafal, tapi tanpa hubungan dengan Tuhan. Saya mau katakan dengan jujur, kita semua bukan apa-apa. Di Rabu malam saya pernah berkata, satu rombongan pastor sedang ikut tur ke Tanah Suci. Pastor itu orang pinter. Nah, rombongan pastor ini punya guide. Guide itu pinter, Pak Stefan ya. Kalau guide-nya pastor harus lebih pinter dari pastor, betul nggak? Guide itu pinter sekali. Sampai beberapa kali pastor nanya, mereka takjub. Suatu ketika seorang pastor dari Taiwan atau Indonesia, saya kurang ingat dengan jelas, tapi pastor dalam bis itu bertanya gini, guide, kamu hebat Alkitab. Kamu menguasai perjanjian lama, perjanjian baru, sejarah gereja kamu hebat, bahkan kami kalah. Guide, agamamu apa sih? Sudah tahu agamanya apa? Islam. Untuk pintar Alkitab, nggak perlu jadi orang Kristen, betul? Betul? Untuk juara cerdas cermat Alkitab, nggak perlu jadi orang Kristen, burung beo kalau dari kau mengucapkan haleluya. Taruh burung beo, dengar khotbah tiap hari, dia lebih rohani kata-katanya daripada kita. Kekristenan bukan sekedar komentar-komentar rohani yang begitu indah, seakan-akan kau begitu dekat dengan Tuhan. Jadi orang Kristen, jadi tahu Alkitab, tahu Taurat, nggak perlu jadi orang Kristen. Capek, saudara. Kenapa? Engkau tahu, kau dituntut lakukan. Amin. Burung beo datengin ke sini, khotbahin tiap minggu, lebih rohani dari kau. Shalom. Amin, amin, amin. Beo seperti itu. Dan dia pulang gak ada dampak. Beo gak bisa berdoa. Sama seperti kita. Pendeta sembarangan menghina kau. Jujur aja, tiap minggu dengar firman, berdoa gak? Colek kiri kananmu, berdoa gak? Berdoa gak? Halo? Mau minta berkat? Malu dong. Malu dong. Kita ini udah gak punya persekutuan, udah hidupnya banyak bohong sama Tuhan. Tapi kalau soal janji, ku terima janji Allah bagi kaumnya. Imani, tangkap, imani. Berkat melimpah, amin. Berkat melimpah, amin. Maruk melimpah, amin. Ini yang terjadi kekristenan hari-hari ini. Halo, saudara. Yang mau sembuh angkat tangan. Haleluya, Allah menyembuhkan, amin. Udah gak pernah doa, gak pernah minta, gak pernah mengasihi, gak pernah bayar harga, gak pernah pikul salib, giliran nuntut, jago. Itu kita. Sama dengan beo kan? Saudara, saya mau katakan, kalau mau jujur, beo lebih masuk surga dari kita. Karena beo gak punya dosa turunan. Kita ke gereja, punya otak, punya hati, punya roh, dengar firman. Amin. 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 Gereja enggak? Iya. Doa enggak? Om tahu enggak? Di kamarku tuh AC 16. Susah bangun, Om. Hidungku mampet. Gimana mau berdoa sama Tuhan? Tuhan Yesus. Kamar kami yang di sorga. Ini kudus. Kalau namamu, datang. Gimana mau doa Tuhan? Pak Pendeta tahu nggak? Jam 3 subuh aku harus bangun ngurusin masakan ini semua. Pak Pendeta ngerti nggak aku tidur jam berapa? Saya nggak perlu saudara kasih pengertian. Lihat saja Yesus. Gampang. Simpel. Ingat khotbah kemarin? Banyak alasan. Pak Pendeta tahu nggak? Aku tidur jam 2. Mas bangun jam 4. Tuhan juga ngerti. Karena Tuhan mengerti engkau masih hidup hari ini. Nggak ada yang bilang amin?
Kenapa saya push saudara untuk berdoa? Kalau saudara mau terima lawatan Tuhan, mau bersama Tuhan, mati perkara besar, harus mulai dari ruang doamu. Kalau engkau mau Tuhan banyak berbicara padamu, mulai ruang doa. Kalau engkau mau punya pengenalan Tuhan secara benar, mulai dari ruang doa. Kalau engkau mau kuat menghadapi gosip, dimulai ruang doa. Makin kuping dengar banyak. Om, ada yang bilang begini, kuping sini. Om, ada yang bilang begitu, ini kuping. Puak, hati masuk. Akhirnya sujud di altarnya, hanya menangis. Dan aku mendengar suara Tuhan. Aku baca firman Tuhan. Aku dikuatkan. Pagi-pagi aku bangun. Aku berkata kepada dunia, aku siap bertarung lagi hari ini. Amin. Udah dengar kisahnya? Diambil ya. Supaya setan gak ada di sini. Setan takut hanya pada kantong kolektor. Kenapa? Ada seorang pengerja didatangi oleh jemaat yang kesurupan. Pengerja itu pengerja karismatik. Taulah, dia siapin minyak urapan dari Galilea. Setan bukan nambah pergi. Harum ya minyaknya, enak. Dia pakai jurusnya Elisa atau Elia. Dia tabu di garam. Gini, emang gue ikan asin, kata setannya. Dia tengking bahasa roh. Setan bilang gini, lu gak ngerti bahasa Indonesia kah? Dia pegang kepalanya. Kurang aja lu, dipitrain nih. Dia bingung, dia dapat hikmat. Dia pernah dengar, setan itu tidak pernah mau berkorban. Setan itu suka menerima, tapi tidak mau memberi. Dapat hikmat entah dari mana. Dia bilang ini, setan, akhirnya aku tahu engkau takut sama siapa. Dia ambil kantong kolektor. Sekarang beri atau keluar. Dan setan memilih keluar daripada memberi. Saya nggak nyindir yang pelit kolektor, saudara. Saya nggak menyinggung. Kalau kau tersinggung ya bertobat. Kalau kau nggak merasa ya sudah, selesaikan saja di sini. Setan bilang gini, oke, daripada gua rugi, mending gua pergi. Dia pergi. Bertobat yuk. Jangan seperti orang-orang Samaria yang hanya menyembah Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai simbol. Tapi kita mau mengenal Tuhan. Ketaatan pada Tuhan harus diimbangi oleh kasih. Saya nggak melarang saudara aktif dimanapun juga. Tapi pelayanan tanpa fondasi yang benar akan melahirkan kemunafikan. Kenapa? Kita dipaksa berakting di depan orang. Shalom. Tadi saya dengar dari Semi Krispati sebagai penutup. Kita ini artis. Orang nuntut kita senyum terus. Sementara hati kita sedih. Orang nuntut kita menjadi penguat bagi orang lain. Sementara kita lemah. Posisi kita sama seperti itu. Orang yang banyak melayani. Dimanapun kau ada melayani. Engkau dituntut selalu jadi berkat. Padahal belum tentu rohanimu sedang dalam kondisi fit. Betul gak? Mau gak mau acting yang dipakai. Shalom, apa kabar? Padahal gini. Gue lagi bete nih Tuhan. Apa kabar? Shalom. Kita jadi munafik. Saya hamba Tuhan. Saya pendeta, dan penyakit itu kadang-kadang menjebak saya. Satu hal kunci kemenangannya adalah banyak di kaki Tuhan. Mengalir. Engkau keluar dengan satu kepolosan yang apa adanya. Kalau kau nggak suka, ya nggak suka, mukamu jangan dibuat-buat. Kalau engkau marah, ya marahlah dengan benar. Kalau engkau senyum, senyumlah dengan tulus. Jangan karena dia mengasih engkau duit gini, shalom Pak, apa kabar? Kenapa? Nyamuk. Kalau yang kolektornya kecil, lihat di pembangunan gini, ya, cuman goceng. Shalom Pak, apa kabar? Kapan pulang? Pulanglah. Kalau kolektornya menengah, shalom Pak, apa kabar? Masih lama nggak di sini Pak? Masih. Saya masih sibuk nih Pak. Kau bisa pergi nggak? Itu yang nggak menengah. Yang kaya, shalom Pak, apa kabar? Gini lho Pak. Saya ini punya kesulitan lho Pak. Saya percaya Tuhan sedang berkata pada diri Bapak. Berilah, kau akan diberi. Pak, Bapak mau diberkati Tuhan? Tuhan berkata pada saya, Bapaklah orangnya. Kalau pada orang kaya. Orang miskin, Tuhan berkata pada saya, jangan bebaniku dengan bebanmu. Kembali ke asalmu. Kita jadi munafik. Malam hari ini kita mau jadi orang-orang yang tidak seperti perempuan Samaria. Amin.